Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita boleh ambil posisi yang nyaman. Kita mau fokuskan hati dan pikiran kita malam hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini, Tuhan Yesus.
patahkan dalam nama Yesus. Kami terima kuasa Roh-Mu yang kudus yang membebaskan hidup kami, yang memerdekakan hidup kami, dan yang memampukan kami untuk kami terus berjalan untuk memenuhi panggilan surgawi. Terima kasih Tuhan. Teduhkan hati kami pada malam hari ini Bapa, agar setiap kami dalam mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Roh Kudus melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dan kami percaya kami pulang akan mendapatkan kekuatan, peneguhan, dan juga pengharapan daripada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa malam hari ini. Jujur Bapak Ibu Saudara, tadi ketika di awal ibadah ini ada satu kerinduan dalam hati saya bahwa kita akan menaikkan lagu Haleluya. Dan puji Tuhan, Roh yang sama berbicara kepada worship leader pada malam hari ini. Saya percaya bahwa ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, kita menyembah bukan karena satu hal yang rutinitas, tapi kita menyembah oleh karena Roh yang kudus itu yang menolong kita, yang memampukan kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Maka penyembahan kita tidak akan pernah sama lagi bagi saudara. Tuhan akan melawat kepada setiap hati yang haus dan rindu untuk mengalami akan jamaah dan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang karunia Roh Kudus. Nah, sebenarnya untuk membahas topik ini cukup panjang, tetapi saya hanya mengambil satu bagian firman Tuhan saja di dalam 1 Korintus 12 ayat keempat sampai dengan ayat ke-11. Dan sebenarnya kurang lebih ada 4 bagian Alkitab yang berbicara juga tentang karunia Roh Kudus. Tapi malam hari ini kita akan melihat pada satu bagian saja, yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat keempat sampai dengan ayat ke-11. Ada sebuah kebingungan yang terjadi di dalam diri orang Kristen atau orang percaya, bahwa seringkali mereka confuse antara bakat, talenta dengan karunia Roh Kudus. Dan saya mendapati ada banyak orang yang menganggap bahwa bakat dan talenta itu sama dengan karunia Roh. Tetapi ketika saya mempelajari firman Tuhan dan juga saya mengalami bahwa karunia Roh itu berbeda dengan yang namanya bakat ataupun talenta. Betul bahwa bakat dan talenta ini juga adalah karunia Tuhan. Tapi kalau kita berbicara lebih spesifik lagi tentang karunia Roh Kudus, tentu bakat atau talenta itu berbeda. Karena kalau kita berbicara tentang bakat atau talenta, itu sesuatu yang ditabungkan Tuhan secara jasmani di dalam setiap diri manusia. Dan biasanya orang itu menggunakan bakat dan talentanya hanya untuk keperluannya sendiri, hanya untuk kehidupan manusia.
Contohnya seorang yang memiliki bakat menyanyi, maka dia akan maksimalkan itu dan dia berharap bahwa dia akan masuk nominasi di dalam Indonesian Idol gitu. Atau bahkan lebih jauh lagi masuk ke dalam American Idol gitu. Ada banyak event idol-idol yang lain gitu yang bisa mereka ikuti. Tetapi seorang anak Tuhan yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan memiliki bakat yang sama yaitu bernyanyi, maka ketika dia menyanyi itu tentunya akan berbeda. Tujuannya berbeda dan tentunya dampaknya pasti akan berbeda. Kalau seseorang pelayan Tuhan, katakanlah bahwa dia adalah seorang yang pandai bermain musik, lalu dia juga pandai untuk bernyanyi, tetapi dia tidak mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, atau dalam pelayanannya tidak dituntun dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus, maka apa yang dilakukannya itu tidak akan berdampak, Bapak Ibu Saudara. Itu hanya sebagai satu rutinitas belaka. Tetapi kalau kita berbicara tentang kelahiran baru oleh Roh Kudus, dan setelah itu manusia mendapatkan karunia Roh Kudus, maka tujuannya adalah dia akan pakai itu untuk melayani Tuhan. Karena saya percaya bahwa orang yang menerima karunia Roh Kudus adalah orang-orang yang terlebih dahulu sudah mengerti apa yang menjadi tujuan di dalam hidupnya. Karena saya memahami bahwa karunia Roh Kudus itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan taruhkan dan percayakan di dalam hidup kita. Dan ini bukan satu hal yang biasa-biasa, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak pengalaman dalam hidup saya yang seringkali saya bertanya, kok saya bisa begini? Kok saya bisa buat itu? Kok ketika saya berbicara hal-hal yang sederhana saja itu berdampak bagi hidup orang lain begitu? Dan tentunya itu bukan karena saya fasih untuk berbicara lalu saya ambil sebuah program khusus bagaimana public speaking dan seterusnya, tidak. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita men-sharingkan satu kebenaran kepada orang lain dan orang lain itu pada akhirnya hidupnya berubah, itu bukan karena perkataan kita, tetapi oleh karena karunia Roh yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Dan ketika kita aktifkan itu, Tuhan mengurapi yang setiap perkataan kita. Amin. Makanya orang yang penuh dengan Roh Kudus itu seharusnya tidak boleh berkata-kata dengan sembarangan, karena kata-katamu itu berkuasa. Dan karunia Roh Kudus itu apa? Kalau berbeda dengan talenta atau bakat, lalu pertanyaan berikutnya, karunia Roh Kudus itu apa? Karunia Roh Kudus adalah karunia khusus dari Roh yang diberikan menurut kehendaknya kepada setiap orang percaya oleh Kristus dan digunakan untuk apa? Membangun gereja Tuhan, tubuh Kristus dalam kesatuan dan orang percaya untuk menuju apa? Keserupaan dengan Kristus. Jadi karunia Roh Kudus itu, saya percaya bahwa itu diberikan kepada orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Karena Tuhan mempercayakan sesuatu yang berharga kepada orang yang sungguh-sungguh hati memenderahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya tidak akan pernah memberikan sesuatu yang berharga kepada seseorang kalau saya belum melihat bahwa orang itu bisa dipercaya. Dan Tuhan pun demikian. Tuhan akan memberikan sesuatu yang berharga, yaitu karunia Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang percaya, ketika orang percaya itu sungguh-sungguh memenderahkan hidupnya kepada Tuhan.
Makanya langkah awal pertama adalah setiap orang Kristen itu wajib hukumnya untuk mengalami yang namanya kelahiran baru. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjalani hidup kekristenanmu 20 tahun, 30 tahun lebih, bahkan engkau terlahir dengan label bahwa engkau adalah seorang Kristen oleh karena keluargamu Kristen, ayah, ibumu Kristen, tapi engkau tidak pernah mengalami kelahiran baru, sesungguhnya engkau adalah orang Kristen yang paling malang. Karena engkau hanya akan menghabiskan waktumu dalam dunia ini terjebak dalam rutinitas agamawi yang tidak pernah bisa mengubah hidupmu. Karena di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 sampai dengan ayat ke-11. Saya bacakan buat kita semua malam hari ini. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang orang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, kalau kita melihat di dalam ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-10, di situ jelas firman Tuhan memberikan satu daftar karunia-karunia roh di dalamnya. Ya. Yang pertama adalah karunia perkataan hikmat. Dan karunia perkataan hikmat itu adalah seseorang itu menerima wahyu dari Allah sebagai pernyataan firman Allah atau hikmat Roh Kudus pada satu keadaan atau masalah tertentu. Jadi terkadang Ibu Saudara, kita akan menghadapi satu persoalan dalam kehidupan kita yang kita pun nggak tahu mesti ngapain, dan kita pun juga nggak tahu mesti buat apa. Pernah mengalami itu? Kalau Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, maka Bapak Ibu Saudara akan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara mengerti apa yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan. Karena ketika kita menjalani hidup kita di dalam tuntunan hikmat manusia kita, seringkali itu bukan menyelesaikan masalah, tapi itu adalah menambah masalah dalam hidup kita. Pernah mengalami itu? Ketika kamu mencoba menyelesaikan masalahmu sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan dan minta hikmat dari Tuhan, maka yang terjadi adalah masalahmu bukan semakin selesai, tapi masalahmu akan semakin ruwet. Dan berikutnya, karunia perkataan pengetahuan, yaitu kecakapan membentangkan dan menerangkan secara teoritis prinsip-prinsip mendasar atau pengetahuan yang lebih dalam dari doktrin Kristen. Ini adalah pengetahuan bagaimana kita bisa memahami akan firman Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara rindu akan karunia pengetahuan ini, Bapak Ibu Saudara bisa minta kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara akan dibuat pertama kali sangat-sangat suka menggali yang namanya Alkitab. Saya waktu masih muda Bapak Ibu Saudara, dan saya lahir baru, dan saya sungguh-sungguh menyukai Alkitab, dan sampai saat ini pun saya menyukai Alkitab. Tapi pada waktu itu saya membaca Alkitab itu dengan cara pandang dan passion yang berbeda dengan sebelum saya mengalami yang namanya keterangan Roh Kudus. Dan saya kuliah di dalam studi engineering begitu,
Tetapi jujur saja, saya mau beli duit bukan beli buku handbook, engineering handbook gitu ya, bukan. Tapi yang saya banyak beli buku itu tentang buku-buku yang membangun kehidupan rohani saya. Dan Tuhan tambah-tambahkan pengertian, dan pada akhirnya saya terbeban untuk melayani orang-orang tua di tempat kami dulu. Itu suka ada namanya pengaman Alkitab. Udah oma-oma, ada opa-opa gitu ya, sebenarnya bapak saya gitu. Waktu saya hadir, lalu saya tambahkan gitu ya, tambahkan komen dan sebagainya. Mereka suka itu. Jadi tiap bulan itu saya diminta datang begitu. Dan bahkan majelis wilayah tempat kami gitu, itu nyuruh saya itu untuk melayani dalam PA itu, pengaman Alkitab maksud saya, pada orang tua itu. Jadi kalau saya hari ini bergaul dengan para orang tua senior, pasti sudah biasa Pak. Dari muda saya sudah bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih tua, tapi saya tidak menjadi cepat tua. Oke. Kalau berikutnya adalah karunia iman. Ada karunia iman, yaitu kemampuan istimewa untuk mengerti kehendak Tuhan pada suatu saat dan dengan kepercayaan luar biasa memperkatakannya sehingga menjadi kenyataan. Ini berbeda dengan iman kepada Yesus, dia percaya kepada Yesus. Iman percaya kepada Yesus itu harus benar-benar kita miliki. Tapi lebih daripada itu adalah karunia iman, adalah seseorang itu memiliki suatu keyakinan yang luar biasa. Dia mengerti kehendak Tuhan, dia doakan itu dan jadi. Dan saya mengalami Bapak Ibu Saudara, dan saya mempelajari dan mengalami bahwa sesungguhnya karunia Roh Kudus ini itu diberikan kepada Tuhan, kepada kita, itu untuk menjawab kebutuhan kita. Pada waktu kita membutuhkan iman, Tuhan berikan karunia iman. Pada waktu kita membutuhkan iman, Tuhan akan memberikan karunia iman itu. Dan ketika saya lihat ke belakang begitu, wow, apa yang saya jalani itu adalah hasil dari apa yang saya perkatakan jauh-jauh tahun sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu luar biasa. Dan jujur saja, ketika saya bisa memiliki rumah di tempat yang sekarang itu adalah hasil perkataan iman juga. Saya perkatakan iman itu meskipun secara proses saya harus tinggal dulu di Amono Regency, tidak apa-apa gitu. Tapi satu waktu saya bisa terima itu luar biasa. Dan ada banyak sekali yang ajaib yang kamu kerjakan. Lalu karena untuk menyembuhkan. Jadi ada kesaksian pada waktu MSK kemarin, ada seorang ibu ya yang menyaksikan bahwa dia doakan saudaranya sembuh gitu. Dalam hati saya, jadi ibu benar-benar kesembuhan nih, tinggal diaktifkan saja. Lalu ada karunia untuk mengadakan mujizat, itu kemampuan istimewa untuk bertindak sebagai pengantara bagi Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan supranatural secara nyata. Baik, percaya mujizat hari ini masih berlaku? Saya percaya bahwa mujizat Tuhan masih berlaku pada hari ini. Tetapi iman kita harus tetap bergantung kepada Tuhan, bukan kepada mujizat. Kalau kita imannya bergantung kepada Tuhan, maka mujizat akan kita lihat, Ibu Saudara. Lalu berikutnya adalah karunia nubuat, yaitu nubuat merupakan suatu karunia istimewa yang memungkinkan orang percaya untuk meneruskan perkataan atau penyikapan secara langsung dari Allah di bawah dorongan Roh Kudus. Ini karunia bernubuat. Saya mengalami begitu. Seringkali apa yang belum terjadi begitu, tiba-tiba ya Tuhan berbicara di dalam hati saya. Lalu saya confirm, betul gitu kejadian. Dan satu saat ya Bapak Ibu Saudara, ini semua terjadi ketika saya masuk di dalam satu komunitas gereja di dalam Pondok Cabe. Saya diajak Kebayoran Lama di GPDI, salah satu gereja GPDI itu ada komsel begitu. Lalu saya melihat dalam pemimpinnya itu seorang laki-laki
dan juga ada wanita di situ ya. Lalu saya melihat begini. Lalu saya colek sama teman saya itu. Saya baru pertama kali datang dalam persukan itu. Lalu awal saya ini yang satu kuliah dengan saya gitu ya. Dia orang Pentakosta juga. Lalu saya bilang, ini si A sama si B cocoknya dengan menikah. Dan saya nggak kenal dua orang itu, saudara. Cuma ada satu hal yang ada dalam batin saya seperti itu dan saya katakan. Dan pada akhirnya apa? Kawan saya mengatakan, aku betul ya. Orang itu pada akhirnya menikah. Dan sekarang mereka menjadi hamba Tuhan. Lalu ada orang yang membedakan berbagai macam roh. Dan ini adalah kepekaan bagaimana kita bisa membedakan roh yang ada di sekitar kita. Suatu ketika di dalam satu persekutuan doa dan penyembahan di gereja kami, jadi saya tumbuh di gereja Protestan begitu. Dan pada waktu itu ketika saya mengenal tentang gereja karismatik, jadi kerjaan saya itu saya membawa anak muda gereja saya itu, saya ajak itu ke gereja karismatik. Dan bahkan satu minggu itu saking hausnya dan saya tidak dipuaskan oleh gereja di mana saya berjemaat pada waktu itu, maka saya itu satu hari bisa 3 gereja saya masukin. Dan akhirnya saya pulang-pulang tuh malam kalau minggu. Wah, itu saking hausnya. Dan rupanya api itu menular kepada orang-orang yang saya muridkan pada waktu itu, karena kami membuat kelompok kecil. Dan terjadi kegerakan di situ, lalu berdoa. Lalu ada satu kakak dari rekan kami gitu, dia menyembah gitu. Tapi kok saya fokus pada orang ini gitu. Cuma ada satu di dalam batin saya ngomong begini. Dia membawa api yang lain. Apa nih Tuhan? Dan tidak lama kemudian bagi saudara, saya tidak katakan kalau waktu itu langsung saya tegur saat ini bukan, karena saya juga masih saya juga masih suka gitu. Akhirnya dua salah. Tapi dalam kemudian saya mendengar bahwa orang ini kembali dalam kehidupan yang lain. Jadi saya semakin percaya bahwa ketika kita membutuhkan, maka Tuhan akan memberikan karunia Roh Kudus yang tepat dalam setiap kehidupan kita. Dan berikutnya adalah karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Ini penjelasan yang panjang, nanti saya share di grup ya Ibu Saudara, karena waktu sangat terbatas. Dan karunia berkata-kata dengan bahasa roh ini, itu adalah suatu karunia yang bisa membangun diri kita pada waktu kita berdoa dan juga bisa membangun jemaat. Saya pada waktu itu sungguh-sungguh berdoa untuk minta karunia ini. Dan haleluya, puji Tuhan saya mengalami itu. Jujur Bapak Ibu Saudara, dimensi doa Bapak Ibu Saudara berubah. Karena beda. Dan bahkan apa yang kata oleh firman bahwa roh itu akan membantu kamu untuk berdoa. Itu kita alami ketika kita udah nggak bisa ngomong apa lagi, terlalu stres gitu. Kita bisa pakai bahasa roh. Saya pernah cerita ya di kantor, dia teman saya juga dari Jawa dulu. Pas saya berkata begitu, dia nanya gini, "Lu ngapain sih? Lu kok tanya sendiri?" "Ah, nggak apa-apa." Ada mungkin saya sudah bahasa roh karena saya lagi stres gitu. Jadi itu membangun kita. Dan berikutnya adalah karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dan biasanya ini adalah orang-orang yang memiliki pesan khusus disampaikan kepada jemaat di situ. Dan sebenarnya masih banyak lebih saudara. Saya mencatat ada kurang lebih 20 karunia Roh Kudus dari beberapa bagian Alkitab. Ya. Nanti bisa dibedah lagi dan termasuk juga ada panggilan 5 jawatan itu saya percaya itu sebagai karunia. Tapi saya malam hari ini hanya membahas yang tadi 1 Korintus 12. Lalu berikutnya apa tujuannya? Yaitu karena Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk kemuliaan Allah. Jadi orang yang dipercayakan karena Roh Kudus dalam hidupnya pasti memuliakan Tuhan. Amin. Bukan untuk promosi diri sendiri, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Makanya pada waktu kita berbahasa roh bagi saudara, hati-hati, murnikan hatimu.
apakah engkau mau show off supaya orang melihat bahwa kau lebih rohani begitu? Enggak. Tapi sesungguhnya itu pun kita kerjakan, kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ada orang yang merasa bahwa hebat karena aku punya kode kesembuhan. Tapi saya mau katakan yang hebat bukan lu, yang hebat bukan kamu, tapi yang hebat adalah roh yang bekerja dalam dirimu. Dan yang kedua adalah karena Roh Kudus adalah untuk efektivitas dan keberhasilan dalam pelayanan kepada Tuhan. Saya mengalami ketika karya Roh Kudus itu Tuhan berikan dalam kehidupan saya, pelayanan saya itu menjadi berbeda. Dan Tuhan arahkan dengan satu panggilan yang benar-benar semakin spesifik. Waktu saya baru, saya rindu, saya mau nanya apa Tuhan? Main musik gue gak bisa. Meskipun belajar kita kayak kapalan, jadinya gak bisa gitu. Main apa, nyanyi, falas begitu. Aduh apa nih? Akhirnya saya ya itu aja. Jadi kata-kata waktu gitu ya. Bersih-bersih kayak kalau nggak dulu misalnya mau ibadah nih, saya datang baca dari awal, saya ada novel, bersih, nyapu, mengatur bangku, kalau selesai, saya ngerapiin, angkut-angkut alat musik dan sebagainya. Tapi ketika saya rindu Tuhan, aku mau perkara lebih besar lagi. Pembuangan itu. Dan ketika saya mengalami yang namanya benar Roh Kudus, itu Tuhan semakin bukakan kemana yang harus engkau tekuni untuk kamu dalam pelayanan. Saya mulai masuk dalam pelayanan mengajar kelas remaja pada waktu itu. Saya mulai masuk di dalam pelayanan pemuritan pada waktu itu. Lalu saya mulai masuk di dalam pelayanan kebaktian pemuda remaja dan bahkan beberapa retreat wilayah gitu ya. Saya layani dan sebagainya meskipun harus bayar harga naik turun angkot dan sebagainya. Karena saya nggak punya apa-apanya, saya punya kaki dari mana saja. Saya mau katakan kepada saudara, kalau kita balik dengan Roh Kudus, maka pakaian kita itu akan menjadi hal yang menjenuhkan. Dan bahkan ibu saudara, ketika saya mulai baru mengalami peran Roh Kudus, ketika kami melakukan yang namanya KKR pada waktu itu meskipun pro dan kontra dengan gembala, pada waktu itu saya jalan terus. Kalau tiba-tiba ada manifestasi, kami bawa satu ruangan, waduh, bagaimana saya main ini? Saya nggak pernah belajar begini, saya nggak pernah belajar mengalami kelepasan. Bagaimana ini? Udah, pokoknya tepuk tangan doain aja pokoknya, sampai dia nggak teriak lagi. Udah doain aja gitu. Dan pada akhirnya dia memang mengalami kepahitan dengan Tuhan. Karena di situ boleh dimuridkan, haleluya. Jadi bagi saudara, bagi saudara harus berdoa untuk karena Roh Kudus. Kalau mau kan bagi saudara itu semakin bertumbuh. Lalu karena Roh Kudus juga untuk membangun tubuh Kristus, gereja Tuhan, bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih jago, bukan. Itu namanya perpecahan, itu penting dalam gereja Tuhan. Gua lebih hebat, kalau nggak ada gua nggak jalan. Gua yang paling punya karunia Roh Kudus banyak, itu bukan. Karunia Roh Kudus itu hanya untuk membangun tubuh Kristus dan gereja Tuhan. Lalu pertanyaan bagaimana kita menerima dan mengaktifkan karunia Roh Kudus? Yang pertama menerima baptisan Roh Kudus. Mungkin setelah ini, mungkin besok atau lusa itu ada topik tentang baptisan Roh Kudus. Kalau harusnya sih lebih dulu ya, tapi oke lah. Tapi sama katakan, Bapak Ibu Saudara pernah mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Kalau buat saya, ini lebih tepat adalah 10 hari doa kepenuhan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan dari bulan lalu. Amin. Jadi buat saya lebih tepatnya adalah 10 hari doa kepenuhan Roh Kudus. Dan ketika menyembah tadi saya melihat itu ada beberapa orang yang mungkin hari ini sudah kering. Gairahnya untuk menyembah Tuhan, gairahnya untuk doa, mungkin sedang penuh masalah sehingga kurang bergerak lagi. Tapi saya mengatakan, hampiri hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan, doa minta kebenaran Roh Kudus. Lalu kembangkan hubungan pribadi dan intim dengan Tuhan, karena hubungan dengan Tuhan, pengenalan dengan Tuhan itu berbanding lurus dengan kuasa bekerja dalam diri kita. Orang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu ada kuasa yang mengalir dari perkataannya, dari pelayanannya.
dari kesaksian hidupnya. Itu adalah kuasa bagi saudara. Saya nggak ngerti juga gitu. Beberapa orang yang Tuhan izinkan berjumpa dengan saya gitu di kantor, orang-orang Kristen yang perlu di-re-evangelisasi. Saya sampaikan, saya sharingkan, dan bahkan yang dalam KMTS Sejati saya bawa satu orang ke sini. Itu puji Tuhan ya saudara. Kita ngomong itu kena itu. Kenapa? Karena perkataannya pondok kuasa kenapa? Karena kita harus menjaga hubungan dengan Tuhan. Lalu ketika dalam menginginkan akan karunia Roh dan berjalan di dalam kasih. Jadi kalau bagi saudara penuh Roh Kudus tapi nggak ingin karunia Roh Kudus bagi saudara, kalau bagi saudara nggak akan mengalami. Jadi ingin itu. Boleh minta sama Tuhan tadi, apa mau karunia ini Tuhan? Yes. Tapi kembali kepada adalah itu adalah kehendak daripada Tuhan, karena karunia itu adalah dari kata karisma. Kalau butuh jamaknya karismata, makanya ada gereja karismatik. Karisma itu adalah karunia, gift. Artinya itu adalah pemberian dari Tuhan. Artinya kalau kita diberikan sesuatu oleh orang lain, ya suka-suka memberi, betul kan? Jadi percayalah apapun yang Tuhan beri karunia Roh dalam kehidupan kita, itu tepat buat saudara. Itu tepat sesuai dengan kebutuhan saudara untuk melayani Tuhan. Dan yang keempat adalah melangkah dengan iman. Sudah percaya karunia Roh Kudus, kalau saudara terima itu, melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Karena pada waktu kau melangkah dengan iman, maka karunia Roh Kudus itu akan teraktivasi. Jadi saudara akan melihat waktu berjalan dengan iman, melayani dengan iman. Aku percaya Tuhan, aku mohonkan karunia perkataan hikmat, maka seorang worship leader ketika memimpin pujian, apa yang diucapkan kepada jemaat itu akan merancang dalam kuat dalam hati mereka. Pada waktu seorang memberitakan firman Tuhan, maka firman Tuhan disampaikan itu tepat masuk untuk menyentuh hati orang yang beriman. Satu ketika ibu saudara, waktu malam saya ditelepon gitu ya oleh salah seorang jemaat tempat ini gitu. Ada apa bu? Saya kaget, ada apa nih? Gitu. Dia telepon, dia cerita. Jadi apa yang saya sampaikan pada waktu ibadah hari Minggu itu, dia konfirmasi dan dia tanya, saya harus bagaimana Pak? Saya mengalami dilema di kantor, saya harus berdiri dalam kebenaran, tetapi atasan saya, bos saya tidak berdiri dalam kebenaran. Bagaimana nih Pak? Terus saya sampaikan, kebenaran ya kebenaran. Doakan, sampaikan kebenaran itu kepada atasan dan minta hikmat Tuhan bagaimana mengatakannya supaya mereka bisa terima itu. Dan kesimpulannya adalah karunia Roh Kudus bukan sekedar kemampuan, itu adalah panggilan ilahi untuk menjadi alat kuasa dalam dunia ini. Jadi bagi saudara ini alat kuasa, alatnya Tuhan untuk menyatakan kuasa di tengah-tengah dunia ini, saudara. Dan kita diperlengkapi oleh Roh Kudus bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk memuliakan Kristus dan melayani sesama dengan kasih. Lalu karunia Roh Kudus menjadikan kita bukan hanya seorang percaya, tapi seorang pelayan yang bernama kekal. Ya. Artinya pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh melayani dengan hati yang murni. Dan yang keempat adalah karunia Roh Kudus bukan soal kehebatan, tapi soal ketaatan untuk dipakai untuk menjadi saluran kuasanya. Siapa yang rindu melayani Tuhan malam hari ini, bagi saudara? Angkat tangan. Wah, kok sedikit? Siapa yang rindu melayani Tuhan? Yang malu-malu dong. Bagi saudara rindu untuk melayani Tuhan, bagi saudara harus merindukan karunia Roh Kudus. Karena Anda akan melihat ketika engkau rindu melayani Tuhan dan engkau mulai bergerak, dan karunia Roh Kudus itu Tuhan berikan dalam hidup, layanan bagi saudara mereka. Siapa yang kasih nomor ponsel malam hari ini hadir? Angkat tangan. Mana siapa lagi? Bermalu-malu nih. Ya? Kasih nomor ponsel. Juan, ketika engkau merindukan karunia Roh Kudus, maka setiap perkataan itu akan membuatkan Anda dalam ponsel. Amin. Bukan cuma perkataan yang kosong yang sia-sia. Kayak pujian penyembahan, permainan musikmu itu akan diurapi Tuhan ketika engkau merindukan karunia Roh Kudus. Dan seorang berdoa syafaat, Bapak Ibu yang seringkali terlibat dalam doa syafaat, doa itu akan berkuasa dan mengubahkan gereja dengan kehidupan yang baru.
Dan kau tidak lagi ngantuk, kita berdoa. Oke, mari kita bagi berdiri. Saya akan share materi ini ya, saudara, karena saya agak cepat tadi karena mengejar waktu. Dan saya berdoa kita sampaikan ini dapat dipahami dengan baik. Dan kita juga merindukan agar tulis itu boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita belajar untuk rileks dalam menyembah Tuhan, ya, saudara. Jadi saya ingin kita nggak formal. Artinya malam hari ini untuk menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara mau berduduk silakan. Bapak Ibu Saudara mau duduk silakan. Bapak Ibu Saudara mau berdiri dan angkat tangan silakan. Bapak Ibu Saudara mau bersorak-sorai silakan. Belajar untuk mengalir peka dengan Putra Roh Kudus pada waktu kita menyembah Tuhan. Dan malam hari ini kita mohon Roh Kudus untuk datang
Tuhan mau mendengar komitmen pada malam hari ini. Engkaulah Allah yang kami sembah, Mau mendengar komitmen Allah pada yang malam kami hari ini. tinggikan Tuhan. Yang pertama, Yes, yes. berkomitmen malam hari ini Yes. tentang untuk engkau sungguh-sungguh Gloria la basanda ya. mau inti mendekat dengan Ya Tuhan la pada malam hari ini. basanda ya la ya la wasiki ya la wasanda ya la mana ya la. Ora ya la mata la wasanda ya la la siki ya la wasiki. Tuhan mau kau berkomitmen Ora ya la malam hari baba ini ya rasa la untuk sungguh-sungguh wasiki. menyerahkan hidupmu untuk dipakai oleh Ora ya Tuhan la ya bagi rasa la kemuliaan. wasanda ya la mama. Ora ya la wasiki ya Dan la. ketika kau punya komitmen ini, maka Tuhan akan memberikan tujuan hidup yang berarti dalam hidupmu. Yes, yes, yes. Dan ketika Bapak Saudara, Amen. Yes, yes. Tuhan mau untuk berkomitmen untuk mengambil bagian di dalam pelayanan bagi tubuh Kristus, melayani sesama untuk kemuliaan Tuhan. Makasih. Mungkin kau dipanggil bukan untuk melayani tempat ini, tapi kau dipanggil untuk melayani panti-panti asuhan. Makasih Bapak. Kau memang Tuhan gerakan itu bergerak Ibu Saudara. Glory, 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 glory. Kalau engkau memang terpanggil untuk melayani, untuk memberikan kabar baik di luar sana, bergerak Ibu Saudara. Ya lawas, Malam hari ini, ya lawas, ya lawas. jangan lihat kiri kanan, jangan terpengaruh oleh orang lain. Yes, proceed, Lord. Tapi kepada siapa yang mau memberikan dirinya, hidupnya untuk melayani Tuhan, Ya lawas, ya lawas. angkat tangan mendepan Tuhan pada malam hari ini. Ora ya lama ya Dan lawas. berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Ora ya lama Berbicara ya secara lawas. pribadi kepada Tuhan. Nyatakan komitmenmu pada malam hari ini. Ora ya lama ya rasa lawas. Mungkin malam ini kau belum tahu apa yang harus kau lakukan, yaitu menghadapi aku rindu Tuhan. Angkat tangan mendepan Tuhan dalam malam hari ini. Tuhan melihat firman hatimu. Tuhan melihat kesungguhan hatimu yang mau bergerak untuk melayani Tuhan. Dan apa berdoa
setia kepada Tuhan, bikin dengan Tuhan, dan terus mengalami kebenaran Roh Kudus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Satu aku hidup bersama kami terima seluruh karunia-karunia Roh bekerja dengan dahsyat di dalam tubuhmu di tempat ini. Tiada yang terlewat, semua dilawat, semuanya dipenuhkan dengan karunia Roh untuk bergerak dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, memberkati dunia ini, menjadi trendsetter, menjadi influencer, menjadi impact, dampak yang dahsyat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima dengan iman, terjadi di dalam nama Yesus, tergenapi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, segala berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berkat atas roh, jiwa dan tubuh, berkat hari ini, esok dan selamanya tercurah berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai besok, Tuhan berkarya lebih dahsyat lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.